Teman-teman semuanya, pemirsa TV Desa, sambil menunggu juga pembicara satunya udah Riki untuk join, kita akan menghantar sedikit apa itu tentang Desa P ya. Desa P pertama kami perkenalkan di-develop atau dikembangkan oleh PT Multi Access Indonesia dan bersama grupnya yang merupakan perusahaan financial teknologi yang berfokus kepada peningkatan ekonomi dan literasi keuangan di pedesaan, suburban, dan rural gitu ya, termasuk pusat kantong TKI. PT Multi Access Indonesia sendiri merupakan anak perusahaan dari Anabatik Group yang sudah TBK, ada posisi di Gading Serpong. Nah, kami kerjasama dengan Kinaria Desa Raharja sebagai penyelenggara dan operator TV Desa. Inilah struktur di kami sebagai perusahaan yang mensupport TV Desa. Dalam hal ini secara aplikasi Desa P. Jadi ada PT Multi Access Indonesia di sini yang di tengah, Bapak Ibu semua, yang menjadi supporting daripada jalannya Desa P kolaborasi dengan Mas Koco dan tim. Nah, Desa P itu apa? Desa P adalah yang pertama solusi platform untuk bisa kita mendapatkan harga yang kompetitif atau harga murah tepatnya untuk segala bisnis digital yang juga mengutamakan kemudahan dan penambahan pendapatan bagi setiap pemakainya. Nah, produknya apa? Yang pertama adalah produk PPOB atau Payment Point Online Bank, di mana keyakinan bisa dijalankan juga melalui aplikasi tersebut. Produk kedua adalah remittance atau transfer dana, di mana teman-teman memakai Desa P nantinya itu tidak kerepotan dengan pengiriman uang, baik melakukan transfer atau melakukan proses terima. Terus kemudian fitur yang ketiga adalah ada pinjaman, tapi itu modal kerja. Sekali lagi ini kami kolaborasi dengan grup, sehingga teman-teman UMKM sebagai pemirsa TV Desa, suatu saat juga bisa melakukan pinjaman modal kerja di sini. Dan tak lupa kita juga cashless, kita tersupport dengan QRIS sehingga bisa setara dengan GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan seterusnya. Kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini, benar kata Mas Koco ada di Play Store. Sorry, udah berubah belum ya? Nah, oke. Pertama, kita sudah unduh ke Play Store. Di Play Store ada ketik Desa P seperti ini. Terus kemudian alur kedua adalah kita menginput nomor handphone kita dan mendapatkan notifikasi mau pakai SMS atau mau pakai WA boleh. Keduanya kami bisa mensupport untuk itu. Nah, sesudah nomor handphone diisi dan memilih kirim notifikasi atau tokennya itu pakai SMS atau pakai WA, maka akan ada pemilihan akun Gmail yang terhubung. Sesudah itu aplikasi akan langsung masuk, jadi 3 tahap proses saja, masuk ke Play Store, terus kemudian input nomor handphone, terus kemudian yang terakhir hubungkan dengan akun Gmail. Sesudah kita masuk, terhubung di aplikasi TV Desa, maka tampilan akan ada yang paling kiri. Nah, disinilah produk daripada Desa P untuk fase 1. Ada paket pulsa, paket data, token PLN, dan seterusnya. Kita total, kalau di total hampir 900 SKU kalau secara produk. Nah, tapi tentu tidak kita gunakan semua setiap hari, meski kita tampilkan dan kita mencoba mengakomodir kebutuhan seluruh Indonesia. Terus kemudian di sini ada link untuk bisa ke TV Desa, termasuk news nanti di paling bawah, di mana semua disediakan oleh TV Desa, tim Mas Koco. Ada voucher belanja juga, dan game online, dan donasi. Nanti ada selanjutnya. Nah, penggunaan aplikasi ini bagaimana? Sebagaimana aplikasi pembayaran yang lainnya, kita harus mengisi saldo terlebih dahulu untuk mendapatkan produk-produk tersebut sekaligus bisa bertransaksi. Pilihannya sekarang ada 2, yakni transfer bank dan virtual account. Transfer banknya adalah 5 bank tersebut,
Terus kemudian untuk virtual account-nya ada pilihan di 7 bank yang di paling kanan. Monggo Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang se-fleksibel mungkin. Nah, kami lagi proses untuk bisa connect dengan Indomaret, Alfamart, dan PT Pos. Nah, berikut tampilan-tampilan daripada harganya. Saya sekilas saja, tidak saya buka semuanya. Tapi ini semoga bermanfaat buat teman-teman di pemirsa TV Desa. Contoh misalkan Telkomsel 20.000. Telkomsel 20.000, lazimnya kita beli di internet banking atau mungkin di minimarket terdekat atau di counter pulsa, tentu lebih besar daripada ini. Nah, kita semua pemirsa TV Desa, untuk Telkomsel 20.000 harganya hanya 19.850 atau 19.875 kalau memilih supplier yang ini. Kami sengaja memang tampilkan beberapa supplier dengan pemakaian nama wayang untuk bisa tetap kita menjaga kearifan lokal. Terus di samping itu juga biar ada alternatif buat teman-teman. Nah, di sini ada tertera 0 transaksi pending itu artinya transaksi pendingnya tidak ada, tapi kecepatannya bisa jadi lebih cepat. Nah, di kami secara algoritmanya adalah untuk yang lebih cepat itu membayar lebih mahal. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi mahalnya pun tetap juga murah. Ya, contoh yang seperti ini, semakin ke bawah semakin cepat. Kalau teman-teman mau harga murah ya pilih paling atas, kurang lebih seperti itu. Di samping kanannya ada Telkomsel 50.000. Terus token PLN admin biasanya kita ngisi dimanapun, termurah admin 2.500. Kalau ini teman-teman semua akan menghemat sekitar 2.822. Asumsinya ini admin 3.000, berarti teman-teman tuh kepotongnya hanya 378 rupiah dengan admin 3.000 ya. Kalau ini admin 2.500, teman-teman hanya kepotong 418. Itu 418 banding 2.500 admin kan sudah hampir 6 kali lipat lebih ya. Oke, next. Ini untuk BPJS. Nah, BPJS admin di luaran ya selalu 2.500. Nah, teman-teman semua kepotong saldonya hanya 687 kalau yang atas. Jadi biasanya bayar kena potongan admin 2.500, tapi teman-teman hanya 687 rupiah. Atau adminnya yang tertera di sini berarti atau kepotong hanya 444 rupiah. Ada juga donasi, Bapak Ibu semuanya, cuman kita baru bekerja sama dengan 3 lembaga las ini. Teman-teman semua bisa melakukan donasi dengan berbagai macam pilihan program di Basnas, Dompet Duafa, Rumah Yatim, kita lagi proses integrasi dengan lembaga las yang lain. Tak lupa juga ada Mobile Legends, Free Fire, semua teman-teman yang suka gaming bisa mendapatkan voucher game di sini yang cukup kompetitif dan cukup lengkap harganya. Berikutnya ada voucher, cuman ini mungkin kepakainya mungkin teman-teman kalau mau sebelum belanja ke Indomaret, ya baiknya beli vouchernya Indomaret dulu di Desa P, baru kemudian dipakai belanja di Indomaret. Ya selisihnya cukup kompetitif kalau untuk yang produk yang lain, cuman kalau Indomaret, Alfamart memang kita sangat ketat gitu karena dapat margin sedikit. Kita akan tambahkan terus ini voucher termasuk voucher nonton, voucher Starbucks, voucher apapun. Kalau seandainya teman-teman ada produk pun bisa kita diskusikan. Nah, secara sekuritas kita ada di sini, ada proses ganti PIN, teman-teman kami sarankan untuk mengganti secara berkala. Untuk pengamanannya bisa sampai ke fingerprint, jadi contoh misalkan nomor handphone teman-teman dihack, itu kalau ada diaktifkan fingerprint, maka saldo di Desa P tidak akan bisa tersentuh oleh hacker tersebut karena tetap membutuhkan sidik jari dari teman-teman semua. Printer ini adalah untuk koneksi, kalau teman-teman ada badan usaha yang membutuhkan responsibilitas bukti bayar, teman-teman bisa melakukan ngeprint, termasuk juga struk atur nama loket teman-teman ya, contoh misalkan BUMDes Desa Candisari gitu, seperti itu bisa dimungkinkan teman-teman keluar struknya akan
menjadi BUMDes Desa Candisari. Atur harga jual ke konsumen atau ke pembeli juga bisa diatur mau ambil untung berapa dengan harga modal yang sudah sangat murah dari Desa P. Termasuk juga ada database customer sehingga bisa teman-teman melakukan loyalty program, melakukan proses mengingatkan kepada siapa yang belum membayar, termasuk juga melakukan tagihan kolektif. Kira-kira itu Bapak Ibu semua pemirsa TV Desa. Jadi kesimpulannya Desa P kita kolaborasi di sini untuk mendukung kita semua sebagai warga desa karena memang kita semua tinggal di desa ya. Secara perorangan kita kelebihannya kalau memakai Desa P harga murah, bisa transaksi dimanapun dan kapanpun, bisa mengupdate informasi dari TV Desa seketika, dan cashless atau non-tunai. Non-tunai itu banyak fungsi, mulai dari proses menabung, proses meminimalisir peredaran COVID, ikutan promo-promo dari penyelenggara, sampai kemudian bisa melakukan proses transfer yang dimudahkan gitu melalui aplikasi Desa P. Kalau untuk badan usaha tentu menjadi usaha tambahan, terus kemudian sama mengupdate informasi dari TV Desa dan cashless. Nah, cuman bedanya teman-teman semua pemirsa TV Desa, buat teman-teman yang mempunyai badan usaha, either itu CV, PT, atau BUMDes sekalipun, kalau mau kolaborasi dengan Desa P, memperkaya produk Desa P, dipersilahkan kolaborasi dengan Mas Koco. Ngendikan kalian Mas Koco, contoh misalkan, di satu kabupaten ada PDAM atau ada PBB atau ada pajak lokal yang belum ada. Iuran apapun gitu ya, produk apapun semaksimal mungkin dikonsultasikan, siapa tahu bisa dinaikkan di Desa P. Tentu yang kita bisa naikkan terukur sampai sini ya PDAM, PBB, Samsat, pajak daerah ya, itu bisa dimungkinkan ditaruh di Desa P. Sesudah connect ke Desa P, itu bisa connect ke grup kami lainnya, di aplikasi kami yang lainnya, termasuk di Indomaret, Alfamart. Ini kami tebar atau kami informasikan peluang bisnis buat teman-teman yang selaku badan usaha, yakni bisa membantu mencarikan produk digital setempat. Kira-kira gitu Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiskusi. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.